Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas 6D PGSD. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Mata kuliah perencanaan pembelajaran. Video ini ditujukan untuk ujian tengah semester. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bedanya antara manusia dan hewan. Nah, selain dari perbedaan ini, ternyata hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, yaitu mempunyai proses belajar. Nah, misalnya kita dulu tidak paham, tidak tahu bahwa 2 tambah 2 itu adalah 4. Namun setelah proses belajar, kita bisa tahu bahwa 2 tambah 2 itu adalah 4. Nah, begitu halnya dengan hewan. Misalnya kita ambil contoh burung. Nah, burung ini dia pasti belajar untuk terbang. Nah, dari proses itulah burung bisa terbang. Jadi dapat dikatakan bahwa hewan juga memiliki proses belajar. Lalu apa sih yang membedakan manusia dengan hewan itu? Yaitu manusia memiliki fungsi luhur atau yang sering kita sebut dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini digunakan untuk membedakan apa aja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hal ini yang menyebabkan manusia memperoleh pendidikan. Jadi hanya manusia saja yang bisa memperoleh pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini terdiri dari 2 kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Nah, perencanaan ini adalah segala sesuatu yang kita siapkan untuk di masa yang akan datang. Misalnya nih, kita mau pergi berlibur. Nah, kita menyiapkan misalkan baju, lalu makanan ringan, makanan berat. Nah, itu termasuk ke perencanaan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran itu adalah proses di mana siswa itu belajar dan guru mengajar. Namun dalam konteks pembelajaran ini tidak hanya guru saja yang mengajarkan, tetapi bisa jadi siswa yang mengajarkan kita dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Nah, yang saya pelajari banyak sekali ya. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Nah, aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai stimulus dan respon. Kedua adalah aliran konstruksivisme. Nah, mendeskripsikan belajar itu adalah pembelajar mengkonstruk sendiri gagasan, ide, pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Ketiga adalah aliran kognitivisme. Nah, pada aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah proses berpikir di balik perubahan tingkah laku. Keempat adalah aliran humanisme. Nah, pada aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah tahapan sistematis dalam sebuah pembelajaran. Nah, model itu berbeda dengan pendekatan. Model itu memiliki sintaks atau tahapan-tahapan yang sistematis, sedangkan pendekatan itu mempunyai komponen. Banyak sekali model pembelajaran. Nah, saya sebutkan salah satunya ya, yaitu model problem based instruction, model direct instruction, lalu cooperative learning. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan tentang model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, menurut Goodman dan Slippers pada tahun 2010 ada 6 tahapan dari model ini. Yang pertama adalah memunculkan pertanyaan dari permasalahan. Misalnya kita mengangkat tentang pembelajaran mengenai fotosintesis. Kita bisa bertanya kepada anak, misal apakah tumbuhan itu membutuhkan makan?
apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk makan dan bagaimana cara tumbuhan untuk memproduksi makanannya. Tahapan kedua adalah merencanakan proyek. Nah, guru dan siswa ini berkolaborasi untuk misalnya menyusun jadwal proyek, lalu bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam proyek tersebut. Ketiga adalah membuat jadwal dari proyek tersebut. Misalnya, apakah proyek tersebut bisa dikerjakan dalam 1 hari atau menjadi proyek mingguan. Keempat adalah guru mengawasi jalannya proyek. Nah, tentunya dalam PJJ ini sangat sulit ya bagi guru untuk mengawasi jalannya proyek. Nah, bisa disiasati dengan memberikan instruksi kepada siswa untuk melaporkan perkembangan dari proyeknya tersebut. Tahapan kelima adalah penilaian proyek. Nah, di sini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan hasil dari proyeknya tersebut agar tumbuh rasa percaya diri akan hasil karyanya sendiri. Tahapan keenam atau tahapan terakhir ini adalah evaluasi. Nah, guru dapat memberikan refleksi baik dalam proses proyek tersebut ataukah dari hasil proyek tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.